Alright guys, so di video kali ini kita bakal bahas peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin, yaitu di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq yang berlangsung pada tahun 11 hingga 13 Hijriah guys. Kalau misalnya kita lihat secara nasab, maka Abu Bakar As-Siddiq itu bernasab adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri Al-Tamimi Al-Quraisy. Jadi Abu Bakar ini bersambung nasab di kakeknya yang keenam, yaitu Murrah bin Ka'ab guys. Dan kalau misalnya kita lihat secara kebilahan, maka Abu Bakar ini masuk ke dalam kabilah Bani Taim ya. Meskipun nggak terkenal seperti Bani Makhzum, Bani Quraisy, kemudian ada juga Bani Umayyah, namun Bani Taim ini dikenal sebagai orang yang menyusun permasalahan diat atau tebusan darah guys. Dan bisa dibilang juga Abu Bakar ini merupakan salah satu konglomerat guys. Jadi dalam beberapa riwayat, sebelum Abu Bakar masuk Islam, ia ini telah memiliki kekayaan hingga 40.000 dirham. Jika zaman sekarang, ia ini termasuk konglomerat yang sangat sukses. Dan kalau misalnya ditanya apa sih pekerjaan Abu Bakar ini bekerja sebagai penjual kain guys. Bahkan Abu Bakar ini menjalani masa kecil dan remajanya sebagai umumnya anak-anak lain di kota Mekah. Ketika beranjak remaja, ia bekerja sebagai pedagang pakaian yang terus tekunnya hingga menjabat sebagai khalifah. Oke, jadi meskipun Abu Bakar ini kaya raya sebagai konglomerat yang sukses, dia ini tidak pernah mengikuti tabiat-tabiat buruk orang kaya di Arab pada masa itu. Karena kalau misalnya kalian tahu ya, orang Arab pada masa itu atau bangsawan pada masa itu, mereka ini suka berpesta pora, berjudi, meminum minuman keras, berzina, dan kebiasaan tercela lainnya. Namun Abu Bakar berbeda dengan mereka guys. Abu Bakar tidak pernah mengikuti perilaku seperti itu. Bahkan nggak jarang juga kalau misalnya kita lihat ya, Abu Bakar ini nggak pernah menyembah berhala, nggak pernah menyebarkan kebaikan tentang berhala-berhala tersebut. Jadi berbeda sekali Abu Bakar ini dengan tabiat orang-orang Arab yang tercela pada masa itu guys. Dan Abu Bakar juga tidak pernah mengumpat, mencela, mengutuk, atau sekedar menyebutkan keburukan berhala-berhala yang disembah oleh kaum Quraisy. Namun ia juga tidak pernah sedikit pun mengatakan kebaikan dari berhala-berhala itu. Jadi seperti mana yang gue bahas sebelumnya guys. Dan kalau misalnya kita lihat ya, Abu Bakar ini menikah dengan 4 orang wanita. Jadi 2 istri pertama dia nikahi saat sebelum Islam, kemudian 2 istri keduanya dia nikahi saat setelah dia Islam guys. Jadi adapun 2 istri pertama yang dinikahi oleh Abu Bakar sebelum masuk Islam, yaitu adalah Qutailah binti Abdul Uzza dan Ummu Ruman. Dari pernikahan dengan Qutailah, Abu Bakar dikaruniai 2 orang anak, yaitu Abdullah bin Abu Bakar dan Asma binti Abu Bakar. Dan pernikahan dengan Ummu Ruman juga dikaruniai 2 orang anak, yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar dan Aisyah binti Abu Bakar, yaitu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan 2 istri lainnya yang dinikahi oleh Abu Bakar setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu ada dengan Asma binti Umais dan Habibah binti Kharijah. Dari pernikahan dengan Asma binti Umais, Abu Bakar dikaruniai seorang putra, yaitu Muhammad bin Abu Bakar. Sedangkan dengan Habibah dikaruniai seorang putri, yakni Ummu Kulsum. Dengan demikian, dari keempat istrinya itu Abu Bakar dikaruniai 6 orang keturunan, 3 orang putra dan 3 orang putri guys. Oke, mungkin selanjutnya kita bakal bahas tentang keislaman Abu Bakar dan pembelaannya kepada Islam. Oke, itu bakal kita bahas di video selanjutnya. Oke, kalau ini jangan lupa like, share, jangan lupa follow. See you in next video viewers.